Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Normewati. Saya mahasiswa program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Agung Wahyu Handaru STMM dan juga kepada Profesor Dr. Haria Kunchara Wiralaga SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan sidang akhir tesis saya yang berjudul Pengaruh Strategi Inovasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan atau Pasien di masa pandemi COVID-19. Ikhtisar yaitu pendahuluan, yang kedua telah pustaka dan perumusan hipotesa, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisis yang berisi karakteristik responden analisis, dan pembahasan yang keempat penutup dan kesimpulan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan dunia usaha yang sangat cepat membuat persaingan usaha menjadi sangat ketat, sehingga perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dituntut agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien sebagai langkah menciptakan keunggulan bersaing dan eksistensinya. Terlebih pada era globalisasi dan digitalisasi, lingkungan dunia usaha harus mampu mengimbangi perubahan teknologi yang sangat cepat dan semakin canggih. Sehingga di masa penting untuk menciptakan inovasi-inovasi pada produk barang atau jasa di perusahaan yang berorientasi pada laba maupun nirlaba. Hal ini disampaikan oleh Gunawan dan Saragi tahun 2019. Inovasi mampu mempengaruhi kepuasan pada pasien atau pelanggan. Semakin berkembangnya sistem teknologi dan informasi serta komunikasi membuat semakin terbukanya persaingan yang cukup ketat. Pelaku usaha akan berupaya bekerja keras dan memuaskan pelanggan dan mendapatkan loyalitas pelanggan. Hal ini dikemukakan oleh Maulana tahun 2016. Kepuasan pelanggan didapat tidak hanya dari kualitas produk saja, melainkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini disampaikan oleh Utama tahun 2003. Kepuasan pelanggan menjadi kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu, perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan dapat dimulai dengan mengevaluasi setiap unsur-unsur yang berperan dalam membentuk kepuasan pasien. Hal ini disampaikan oleh Utama tahun 2003. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi termasuk teknologi informasi dan juga era pandemi COVID-19 mendorong rumah sakit untuk dapat menciptakan inovasi dan menjadi smart hospital. Mutu layanan rumah sakit memiliki dua komponen, yaitu pemenuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemenuhan akan kepuasan pelanggan. Kemudian, kepuasan pelanggan menjadi kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Manfaat tercapainya tingkat kepuasan yang tinggi adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mencegah terjadinya perputaran pelanggan. Yang ketiga, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga. Yang keempat, mengurangi biaya kegagalan pemasaran. Dan kelima, mengurangi biaya operasional yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan. Kemudian meningkatnya efektivitas iklan, dan terakhir meningkatkan reputasi bisnis. Hal ini disampaikan oleh Fornell tahun 1992. Di RSCM, kita lihat kinerja pelayanan tahun 2015-2020, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019 terjadi peningkatan, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020. Begitu juga terhadap pertumbuhan kunjungan pasien. Pada tahun 2016 ada peningkatan, kemudian penurunan, dan di tahun 2020 semakin menurun. Hal inilah yang menjadi dasar perlu diadakannya penelitian. Yang atas dasar latar belakang tersebut
rangkumlah rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah inovasi layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah inovasi layanan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Dan yang kelima, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Dari rumusan tersebut, peneliti memiliki tujuan penelitian, yaitu yang pertama menguji pengaruh inovasi layanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menguji pengaruh inovasi layanan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Keempat, menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Dan terakhir, menguji seberapa besar pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Telah pustaka. Begitu juga dengan Lovelock menyatakan bahwa kepuasan adalah keadaan emosional reaksi pasca pembelian pelanggan, dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, dan kesenangan. Menurut Samuel, tahun 2005, kepuasan pelanggan dibentuk oleh 3 indikator, antara lain kepuasan pada kualitas produk, kepuasan pada harga, kepuasan pada pelayanan yang diberikan karyawannya. Kemudian, loyalitas atau kesetiaan pelanggan terbentuk dalam waktu yang tidak singkat, namun melalui proses pembelajaran dan berdasarkan hasil pengalaman dari pelanggan yang menggunakan produk atau jasa tersebut. Bila pelanggan mendapatkan sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan menggunakan produk atau jasa tersebut secara terus-menerus atau berulang kali. Hal ini disampaikan oleh Cornelia et al. Tahun 2012. Gavin tahun 2009 juga mengungkapkan terdapat 4 aspek dalam pengukuran loyalitas, antara lain melakukan pembelian ulang secara teratur, membeli secara antar lini produk atau jasa, kemudian yang ketiga merekomendasikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Kemudian menurut Pressman et al. Tahun 1988 mengungkapkan bahwa ada 5 dimensi kualitas pelayanan yang telah dirangkum dalam 22 faktor penentu service quality yang memiliki istilah SERQUEL, antara lain reliability, responsive, assurance, empathy, tangibilitas. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah dan suatu produk atau jasa, dan akan menciptakan produk atau jasa baru yang dapat memberikan solusi yang lebih baik sebagai pemecah masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Juga bagi perusahaan dapat menciptakan diferensi produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan yang terus-menerus mampu menciptakan diferensi melalui inovasi dan mampu mengkomunikasikan produk atau jasa tersebut, maka pelanggan dapat memandang sebagai produk atau jasa yang berbeda dan pesaing. Hal ini dikemukakan oleh Sumarwan tahun 2008. Adanya inovasi ini, maka akan ada perbaikan kualitas secara terus-menerus yang akan meningkat, sehingga konsumen akan merasa lebih puas, enggan untuk berpindah ke produk atau perusahaan lain. Adapun dalam teoritik kerangka teoritik, yaitu sebuah lingkup pasien dengan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan akan menghasilkan suatu kepuasan bagi pelanggannya. Dari kepuasan itulah akan menimbulkan rasa loyalitas dari pelanggan. Model hipotesa, yaitu dari inovasi layanan membuat rasa puas oleh pelanggan. Dari inovasi layanan juga menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
Kemudian dari kualitas layanan juga menghasilkan suatu kepuasan pelanggan. Dan dari kualitas pelayanan menghasilkan loyalitas pelanggan. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pengumpulan datanya melalui kuesioner dan angket, waktunya bulan April dan Mei, analisa datanya menggunakan analisa statistik inferensia, sampelnya diambil 400 responden. Terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya adalah inovasi layanan, kualitas pelayanan. Dan variabel terikatnya yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Adapun data primernya yaitu dengan penyebaran kuesioner angket, kualifikasi variabelnya dengan skala Likert, yaitu dari angka 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, keempat adalah setuju, dan kelima sangat setuju. Analisis pembahasan, yaitu dilihat dari karakteristik responden. Dari hasil penelitian, dilihat dari jenis kelamin, terdapat 41% dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 167 dan sisanya 213 adalah berjenis kelamin perempuan. Kalau dilihat dari usia terbanyak adalah untuk usia 31 sampai 40 tahun yang banyak berada di rumah sakit dan menerima kuesioner tersebut. Kemudian 49 responden terdiri dari usia kurang dari 20 tahun, untuk usia 21 sampai 30 terdiri dari 106 responden, kemudian ada 62 responden dari usia 41 sampai 50 tahun, dan juga yang usia di atas 50 tahun ada 68 responden. Kalau dilihat dari pendidikan terakhir pengisi responden, untuk yang lulusan SMP dan SMA ada 76 responden. Dan untuk yang lulusan D3 ada 90 responden, untuk yang S1 ada 178 responden, dan untuk yang S2 hanya 56 responden. Deskripsi variabel tujuan. Untuk mendapatkan jawaban, tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban sesuai pertanyaan yang diberikan menggunakan skala ordinal dari skala 1 sampai 5 terhadap butir pernyataan tiap variabelnya, di mana skala 1 merupakan sangat tidak setuju dan skala 5 nilai sangat setuju. Pada variabel inovasi layanan terdapat 7 indikator, yaitu nilai rata-rata jawaban dari responden terendah dengan nilai min 3,44 berada pada item 2, yaitu datang sesuai jam perjanjian yang diterima di web online atau SMS. Ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai kedatangan yang sesuai dengan jam pada web sesuai perjanjian masih rendah. Nilai rata-rata jawaban responden tertinggi dengan nilai min 3,9 berada pada item 4, yaitu penggunaan anjungan pendaftaran mandiri untuk cetak SEP online. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasakan manfaat dari layanan anjungan pendaftaran mandiri sebagai bentuk inovasi yang diberikan rumah sakit. Yang kedua, variabel kualitas pelayanan ada 10 indikator, yaitu nilai rata-rata jawaban responden terendah dengan nilai min 3,69 berada pada item 10, yaitu pelayanan di rumah sakit sesuai dengan harapan pasien, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan di rumah sakit masih belum sesuai dengan harapan pasien. Nilai rata-rata jawaban responden tertinggi dengan nilai min 4,03 berada pada item 1, yaitu dokter, perawat, dan staf di rumah sakit
telah melayani saya dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasakan pelayanan yang baik di rumah sakit dengan menilai ketepatan waktu dokter, perawat, dan staf yang melayani pasien. Kemudian untuk variabel kepuasan pelanggan terdapat 5 indikator, yaitu nilai rata-rata jawaban responden terendah dengan nilai MEN 3,81 berada pada item kedua, yaitu pembayaran tarif pengobatan di RSCM sesuai dengan kemampuan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepuasan yang dirasakan pelanggan dengan melihat pernyataan pembayaran tarif yang belum sesuai kemampuan pasien. Nilai rata-rata jawaban responden tertinggi dengan nilai MEN 3,95 berada pada item 2, sarana dan prasarana di RSCM sudah lengkap dan memadai, yang mengindikasikan tingkat kepuasan pasien dirasakan cukup besar, terutama mengenai sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Kemudian variabel loyalitas pelanggan. Ada 10 indikator yang dinilai, yaitu nilai rata-rata jawaban responden terendah dengan nilai min 3,56 berada pada item 2, yaitu tarif pemeriksaan terjangkau, yang berarti loyalitas pasien dirasakan masih lemah, terutama mengenai pernyataan terkait tarif pemeriksaan. Nilai rata-rata jawaban responden tertinggi dengan nilai min 4,3 berada pada item 9. Akses RSCM yang mudah dijangkau, bersih, tetap, tertib, dan ramah. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas pasien sangat kuat, khususnya mengenai akses yang memiliki rumah sakit yang dirasa bersih, mudah dijangkau, tertib, dan ramah. Analisa struktural equation model, yaitu SEM. Pada analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisa SEM PLS dengan bantuan aplikasi Smart PLS versi 3.29. Analisa SEM PLS dilakukan melalui 2 tahap evaluasi, yaitu evaluasi model pengukuran atau outer model dan evaluasi model struktural atau inner model. Yang pertama, pengujian model pengukuran atau outer model. Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk mengspesifikasi hubungan antara indikator-indikator dengan variabel latennya. Hasil analisa outer model relatif ini untuk memastikan pengukuran relatif. Hal ini untuk memastikan pengukuran dinyatakan berhasil adalah valid atau reliable dengan melihat dari beberapa indikator, yaitu konfirmasi validitas lebih dari 0,6 berarti valid. Semua variabel yang dianalisa dinyatakan valid. Dengan cara diskriminasi validasi, seluruh indikator memiliki nilai cross loading terhadap konstruknya lebih besar terhadap konstruk lainnya, sehingga dikatakan valid. Average variance extract atau AV tiap konstruk lebih dari 0,5 yang disebut valid. Konstruk reliable yaitu uji reliabilitas adalah uji handal yang digunakan guna mencari tahu kehandalan atau dipercayainya suatu alat ukur. Hasilnya semua konstruk reliable, nilai komposit reliable, dan Cronbach's alpha lebih dari 0,7. Yang kedua, evaluasi model struktural, uji koefisien determinal atau R square R kuadrat. Tujuannya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel laten endogen. Untuk kepuasan pelanggan memiliki R square yaitu 0,753 dan untuk loyalitas pelanggan memiliki nilai 0,850. Hubungan antara konstruk dari data di atas berdasarkan nilai R square dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai R square pada variabel kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa 0,75 atau 75,3% variabel kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh variabel inovasi layanan dan kualitas pelayanan secara kuat, sedangkan sisanya 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti.
Nilai R-square pada variabel loyalitas pelanggan adalah sebesar 0,850. Hal ini menunjukkan bahwa 0,850 atau 85% variabel loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh variabel inovasi pelayanan, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan secara kuat, sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar yang diteliti. Uji hipotesis. Perhitungan uji hipotesisnya dapat dilihat dengan nilai PET koefisien, yaitu nilai T statistik dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Jadi nilai T tabel dengan nilai 395 adalah sebesar 1,96 dengan taraf signifikan sebesar 0,05. Jika P value lebih dari 0,05 atau TT hitung lebih kurang dari T tabel, maka hipotesis ditolak. Jika P value kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesa dapat diterima. Adapun dari penelitian yang kemarin dilakukan untuk inovasi layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan standar diferensinya yaitu 0,04, T statistiknya 3,568, P value-nya 0,0. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Untuk standar defisiensinya 0,063, T statistiknya 10,557 dengan P value 0,0. Inovasi layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 0,04 untuk standar defisiensinya dan T statistiknya 8,96 dan P value-nya 0,00. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, yaitu standar defisiensinya 0,065 dengan T statistiknya 6,802, P value-nya 0,0. Untuk kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, untuk nilai standar defisiensinya adalah 0,055, T statistiknya 2,941 dengan P value 0,003. Dari kelima variabel tersebut, T tabelnya sama dengan 1,96. Kesimpulannya dari hasil hipotesa yaitu T statistik lebih dari T tabel dan nilai P value sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka hipotesa pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dapat diterima. Pembahasan variabel pertama yaitu inovasi layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Daragahi tahun 2017 yang menemukan bahwa inovasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik perusahaan melakukan inovasi produk dan layanan, maka akan semakin tinggi kepuasan pelanggan. Dan juga pada penelitian Kurniawan tahun 2019 yang menemukan inovasi layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan namun dengan melalui reputasi perusahaan. Hipotesa kedua, variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jarey et al. Tahun 2015 yang mengemukakan terdapatnya hubungan yang kuat antara kualitas layanan dan kepuasan pasien rumah sakit di Iran, serta ditemukan juga 3 dimensi yang dirasakan dan sangat mempengaruhi diantaranya biaya layanan, kualitas, proses, dan kualitas interaksi. Pada penelitian Gul Muhammadi et al. Tahun 2014 mengemukakan bahwa pasien akan merasa puas apabila kualitas pelayanan meningkat atau dapat dikatakan kualitas pelayanan memberikan pengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan pasien. Untuk hipotesa ketiga yaitu variabel inovasi layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, yaitu pada penelitian K et al. Tahun 2016 juga menemukan hasil yang sama
dalam penelitiannya bahwa inovasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau konsumen yang puas dengan inovasi layanan cenderung akan lebih bertahan untuk tetap membeli produk. Dan juga pada penelitian Neffert et al. Tahun 2015 bahwa inovasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana konsumen yang merasa puas dengan inovasi layanan akan semakin loyal. Hipotesa keempat, variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jumawan tahun 2018. Dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana semakin baik kualitas pelayanan dan rumah sakit, maka akan semakin tinggi loyalitas pasien. Untuk variabel kelima, hipotesa kelima, variabelnya yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hansem dan Ali tahun 2019, di mana tingkat kualitas pelayanan klinik gigi Yordania memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap loyalitas pelanggan. Juga pada penelitian Ado et al. Tahun 2020, hasil yang sama ditemukan, yaitu kualitas pelayanan tenaga medis berpengaruh positif pada loyalitas pahlawan pasien dengan kepuasan pasien memediasi pengaruh kualitas tenaga medis terhadap loyalitas pasien. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, inovasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Inovasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan terakhir, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulan dan saran. Untuk saran bagi manajemen perusahaan, berdasarkan hasil penelitian terbukti inovasi layanan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk itu, sebagai masukan untuk manajemen rumah sakit agar lebih inovatif dalam memberikan layanan dengan melakukan cara-cara baru yang dapat membuat pasien merasa puas dan layanan yang terhadap layanan yang diberikan. Misalnya dengan mengganti layanan yang masih dilakukan secara konvensional ke layanan digital. Hal ini dapat mempersingkat waktu layanan, memperpendek antrian, menghindari adanya kerumunan pasien, dan juga bisa meminimalkan biaya SDM. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu bagi penelitian mengembangkan model kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dengan melibatkan variabel lain seperti promosi, kualitas hubungan, dan word of mouth. Di samping itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas sampling dengan melibatkan beberapa rumah sakit yang memiliki kriteria relatif sama dengan RSCM, sehingga hasil penelitian dapat menganalisis perbandingan antara rumah sakit dan dampak pengaruh dari masing-masing variabel dalam metode penelitian. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ari Sabtono, SEMMM selaku Dekan FEUNJ. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Christian Wiradendi Wolor, SEMM selaku Ketua Penguji pada seminar proposal kemarin. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Usep MSI PhD selaku penguji yang telah memberikan masukan dan perbaikan untuk tesis saya. Kemudian kepada Dr. Agung Wahyu Handaru STMMM selaku dosen pembimbing 1 dan Profesor Dr. Harya Kunchara Wiralaga SEMSI selaku dosen pembimbing 2. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anjari Eskom SHM Mas dan 4 Bidadari Putri Asa yang tercinta, pemberi motivasi dan semangat yang sangat luar biasa. Dan terakhir saya ucapkan kepada Dr. Trimatani selaku Dokter Direktur SDM dan Pendidikan dan Penelitian Dewan Direksi RSCM, Dr. Aksa Alcari, Kepala Unit Manajemen Sistem Informasi
para kepala unit terkait, teman-teman sekretaris direksi, dari bagian umum, teman-teman UMSI, teman-teman di PJT yang telah memberikan izin dan memberikan data serta memberikan dukungan, saran, arahan, dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.